kembali lagi di acara Kik Adi. Sebagaimana biasanya, hari ini saya ingin kembali mengangkat kisah-kisah inspiratif yang membuat hidup Anda lebih bermakna. Kali ini saya akan membahas tentang kode etik profesi akuntan. Saya akan bertanya kepada 4 narasumber saya yang akan membahas tentang yang pertama, kode etik perilaku profesional. Yang kedua, kode etik IAI. Yang ketiga, prinsip-prinsip etika narasumber yang ketiga. Yang keempat, implementasi GCG di perusahaan, yaitu narasumber yang keempat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang kode etik profesi akuntansi. Prinsip dasar etika profesi, salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Untuk dapat memperoleh izin akuntan publik, seorang harus memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik dan memiliki pengalaman praktik sehingga mendapatkan sebutan sebagai Sekretaris Publik Akuntan of Indonesia yang disingkat yaitu CPA. Dari Institut Akuntan Publik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan setiap akuntan publik untuk menjadi anggota IAPI selaku Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Demikian pula bagi pemegang CPA yang merupakan bagian dari profesi akuntan publik, meskipun belum memiliki izin akuntan publik, IAPI juga menetapkan bahwa CPA tersebut harus menjadi anggota IAPI. Kewajiban keanggotaan tersebut ditetapkan dalam rangka menjaga kesadaran dan pemahaman secara terus-menerus para akuntan publik dan atau CPA, mengingat peran dan tanggung jawab mereka sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan publik, terutama berupa ketersediaan informasi keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, tanggung jawab setiap akuntan publik dan setiap CPA tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Pada saat ini, bertindak untuk kepentingan publik, setiap akuntan publik atau CPA harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan kode etik ini. Jika akuntan publik atau CPA dilarang mematuhi bagian tertentu dari kode etik ini, peraturan perundang-undangan akuntan publik atau CPA tersebut harus tetap memenuhi bagian lain dari kode etik ini. Dengan keadaan pandemi saat ini, maka kita mengundang narasumber kita secara online saja, yaitu secara melalui video call. Baiklah, saya akan menelpon narasumber saya. Yang pertama adalah Bapak Hamda yang akan membahas tentang kode etik perilaku profesional. Selamat siang Bapak Hamda, bisa Bapak jelaskan tentang kode etik perilaku profesi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional dapat dikatakan sebagai pedoman umum yang mengikat dan mengatur setiap anggota dan sebagai pengikat untuk suatu anggota dalam bertindak. Kode perilaku profesional digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh profesi. Kode perilaku profesional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan etika, interpretasi dari peraturan etika, dan kaidah etika. Baik, saya akan menjelaskan 6 prinsip-prinsip kode perilaku profesional. Yang pertama itu tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral dalam seluruh keluarga. Yang kedua itu kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam suatu cara yang akan melayani kepentingan publik.
menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen dan profesionalisme. Yang ketiga itu integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional dengan perasaan integritas yang tinggi. Yang keempat itu objektivitas dan independensi. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik petugasan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional. Yang kelima itu kecermatan dan keseksamaan. Anggota harus mengerti standar teknis dan standar etik profesi. Yang terakhir, lingkup dan sifat jasa. Anggota dalam praktik publik harus mengamati prinsip-prinsip perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amda telah meluangkan waktunya di acara Kick Adi ini. Baiklah, kita masuk ke narasumber yang kedua. Saya akan menelpon narasumber saya yang kedua, yaitu Ibu Oliana Oktoberi yang akan membahas kode etik IAI. Selamat siang Ibu Oliana, bisa Ibu jelaskan tentang kode etik IAI? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai isu tersebut bahwa Ikatan Akuntan Indonesia itu bersama dengan Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan juga Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia yang didukung oleh Pusat Pembangunan Profesi Keuangan dari Kementerian Keuangan memang telah mengeluarkan kode etik profesi akuntan yang terbaru. Nah, untuk kode etik profesi akuntan yang terbaru ini diadopsi dari Handbook of International Code of Ethics for Professional Accountant Edition 2018 yang diterbitkan oleh International Ethics Standard Board for Accountants dari International Federation of Accountants. Nah, dalam proses penyusunan kode etik akuntan Indonesia yang terbaru ini, Ikatan Akuntan Indonesia itu bersama dengan Institut Akuntansi Publik Indonesia dan juga Institut Akuntan Manajemen Indonesia berkolaborasi sesuai dengan nota kesepahaman antara ketiga organisasi asosiasi tersebut. Nah, tujuannya adalah supaya terjadi sinergi ataupun hubungan yang baik antara organisasi profesi akuntan dan juga untuk menciptakan keberagaman ketentuan etika bagi seluruh profesi akuntan yang ada di Indonesia, begitu. Nah, sebelumnya ketiga asosiasi ini bekerja sendiri-sendiri ataupun bekerja masing-masing dalam menyusun kode etik bagi anggotanya saja, dan juga tidak dipungkiri bahwa mungkin sering terjadi individu dari asosiasi tersebut memiliki lebih dari satu asosiasi ataupun satu organisasi, begitu. Nah, dengan demikian, dengan diberlakukannya kode etik profesi akuntan yang sama, maka diharapkan bahwa anggota organisasi atau asosiasi ini saling bersinergi ataupun saling bantu-membantu supaya ataupun agar anggota-anggotanya itu dapat menjadi seorang akuntan yang profesional dan juga menjunjung tinggi etika keprofesiannya. Nah, dengan demikian juga diharapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan ini semakin meningkat. Nah, untuk bincang-bincang kita kali ini mungkin hanya sekian ataupun mungkin hanya beberapa hal tersebut yang dapat saya sampaikan, begitu. Saya kembalikan kepada Mr. Adi. Terima kasih Ibu Uliana telah meluangkan waktunya di acara Kick Adi ini. Selanjutnya, saya akan menelpon narasumber saya yang ketiga, yaitu Ibu Mutia Khairunisa, yang akan membahas prinsip-prinsip etika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Febriadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip etika profesi akuntansi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu etika profesi akuntansi. Nah, etika profesi akuntansi adalah ilmu yang membahas tentang perilaku atau perbuatan baik manusia untuk bekerja di mana membutuhkan pelatihan dan penguasaan pengetahuan tertentu sebagai seorang akuntan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, etika ini mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Tanpa kode etik, seorang akuntan dapat segera diberhentikan. Karena dalam profesi akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik adalah masalah besar. Itulah sebabnya Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang akuntan. Nah, ada 8 prinsip etika profesi akuntansi yang harus dipahami oleh seorang akuntan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang pertama yaitu integritas. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas ya setinggi mungkin. Di mana integritas menuntut anggota untuk jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima layanan. Yang kedua, standar teknis. Setiap kegiatan diharuskan untuk mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan. Yang ketiga, perilaku profesional. Akuntan harus memiliki sikap yang jujur, tanggung jawab, dan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Yang keempat, tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional harus memiliki tanggung jawab kepada pengguna layanan dan tanggung jawab untuk bekerja dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi dan menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, kepentingan publik. Salah satu ciri profesi adalah penerima tanggung jawab kepada publik. Arti publik dari profesi akuntansi ini meliputi klien, pemerintah, penyedia kredit, karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya, kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan, yang pertama, mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan dan organisasinya. Yang kedua, menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Selanjutnya, objektivitas. Prinsip objektivitas menuntut anggota untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, dan bebas dari konflik kepentingan atau di bawah berpengaruh pihak lain. Prinsip yang selanjutnya kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian mengharuskan setiap akuntan untuk mempertahankan profesional yang diperlukan untuk menjamin pemberi kerja atau klien menerima layanan profesional yang kompeten. Yang selanjutnya, bertindak dengan rajin dan hati-hati sesuai dengan teknis dan profesional yang berlaku saat layanan profesional. Baiklah, itu dari saya, dikembalikan kepada Febriadi. Terima kasih Ibu Mutia telah meluangkan waktunya di acara KIK Adi ini. Yang keempat, selanjutnya saya akan menelpon narasumber saya yang keempat, yaitu Bapak Rahmat Afzalul Afalah, yang akan membahas implementasi GCG di perusahaan. Selamat siang Bapak Rahmat, bisa Bapak jelaskan tentang implementasi GCG di perusahaan? Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai implementasi Good Corporate Governance perusahaan. Dapat kita ketahui, secara umum, implementasi Good Corporate Governance dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Dan konsep Good Corporate Governance sendiri muncul diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1999. Penerapan mekanisme Good Corporate Governance ini ditujukan untuk dapat mengurangi terjadinya agency problem, di mana agency problem tersebut muncul karena adanya perbedaan kepentingan
antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen. Oleh karena itu, memunculkan keselarasan antara pemilik perusahaan dengan manajemen, maka dibutuhkan transparansi dari pihak manajemen kepada pemilik perusahaan serta keadilan bagi stakeholder lainnya. Implementasi good governance tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti membangun kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, juga serta responsibilitas terhadap pengelolaan perusahaan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai 4 prinsip good corporate governance, di mana pertama itu transparansi, di mana pengelolaan perusahaan tersebut harus transparan, artinya setiap tindakan pengambilan keputusan dapat diketahui oleh semua pihak. Yang kedua yaitu akuntabilitas, di mana pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen tersebut harus seimbang sehingga semua pihak yang terkait terlibat dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu kewajaran, di mana terdapat kewajaran yang di dalamnya temuan angka akuntansi, yaitu seperti dalam laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab atau responsibility, di mana setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam penentuan kebijakan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Hanya saja penerapan good corporate governance ini secara konseptual dapat menghambat manajemen untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance harus konsisten meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan dan juga menurunkan tingkat manajemen laba. Ketika penerapan good corporate governance, kebijakan utang dan dividen dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan lebih kuat hasilnya. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika kita lihat manajer melakukan pengambilan keputusan dalam hal kebijakan-kebijakan perusahaan, seperti dalam hal leverage, kompensasi, dan juga lainnya. Ketika kebijakan tersebut diambil, maka pihak manajemen akan berusaha untuk mencapai tujuan dari prinsipal, yaitu kemakmuran bagi pemegang saham dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut, tindakan opportunistic management dapat diminimalisir dengan menerapkan good corporate governance. Membawa perusahaan menjadi lebih baik adalah menjadi tugas setiap elemen yang ada di perusahaan, terutama bagi pihak manajemen. Tentunya perusahaan memiliki visi misi untuk selalu menjadi lebih baik. Baiklah, sekian mengenai implementasi good corporate governance perusahaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rahmat telah meluangkan waktunya di acara Kik Adi ini. Jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak dengan orang lain. Sayangi keluarga Anda. Saya Kik Adi. Stay at home. Sekian, terima kasih. Selamat siang.